Selamat siang pemirsa Global News 7. Hacker Bojorka masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat negara. Meski akun media sosialnya kerap ditangguhkan, namun Bojorka seringkali kembali muncul dengan akun baru. Beberapa akun milik Bojorka yang telah ditangguhkan diantaranya yakni Bojorkanisme, Bojorkasisme, kemudian ikut muncul dengan Bojorkanisian. Bojorka pun menjadi sorotan publik atas sepak terjangnya mengguncang Indonesia yang sangat dahsyat, dan hingga kini sosok Bojorka belum terungkap. Selain menyebarkan data pribadi, Bojorka juga kerap memberikan sindiran terhadap sejumlah pejabat negara Republik Indonesia, diantaranya seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Denny Sregar, hingga Mahfud MD. Bojorka pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia, dan memiliki teman asal Indonesia. Hal itu pernah ia tuliskan dalam sebuah ugahnya Twitternya Bojorkanis yang kini telah ditangguhkan. Namun temannya itu tidak berstatus sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965, meski sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya, ujar Bojorka dalam bahasa Inggris dikutip pada Minggu 11 September 2022 lalu. Sementara itu, Johnny John Plate selaku Menteri Menkominfo mengadakan jumpa pers langsung karena kejadian hacker ini. Dan ini liputannya sebagai berikut. Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh ya salah satunya oleh Bojorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team. Ya, terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN ya untuk melakukan asesmen berikutnya. Yang ketiga, komunikasi publik. Nah, ini saya juga mengajak rekan-rekan media. Ini data sangat strategis dan data bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita. Termasuk dia sangat geopolitis. Mohon ya media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membuli. Ya jangan sampai. Kita perlu membangun kekuatan nasional, kerja bersama-sama, gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di dalam ruang digital. Bahaya dalam ruang digital itu adalah bentuknya adalah tindakan kriminal digital. Dan ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat yang tidak sama itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat di mana untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan. Ya. Yang terakhir, saya dapat sampaikan, sebagaimana yang rekan-rekan media juga sudah tahu, bahwa RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 ya oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2, yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi undang-undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik. Laporan Burhanuddin, Global News 7 Jakarta mengabarkan.